Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Santi Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua pada malam hari ini. Saya akan memulai dengan satu pengantar tentang doa dan akan menyinggung sedikit meditasi di dalam kekristenan. Saya memulai dengan sejalan pemikiran dengan seorang teolog yang juga adalah dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta, itu Dr. Andar Ismail. Beliau itu menelusuri tentang doa dan memulai dengan satu pernyataan yang sebenarnya isinya pertanyaan. Dia bertanya tentang apakah kalau orang tidak pernah tahu tentang agama, apakah dia dapat disebut sebagai orang beragama? Nah, agaknya tidak. Tetapi meskipun dia tidak beragama, namun ia dapat mempunyai perasaan keagamaan. Perasaan keagamaan adalah perasaan atau kepekaan terhadap adanya yang ilahi. Kadarnya mungkin berbeda tiap orang, tergantung dari pemahaman tiap orang tentang yang ilahi itu. Nah, walaupun berbeda kadarnya, tiap orang pasti mempunyai perasaan keagamaan yang sebenarnya sejajar dengan perasaan-perasaan lain, seperti perasaan keindahan, perasaan sosial, dan sebagainya. Nah, dengan perasaan keagamaan itulah manusia sedikit demi sedikit memberi isi kepada gagasan tentang yang ilahi itu. Nah, hal itu nyata antara lain dari nama-nama yang digunakan oleh setiap agama, setiap suku sebelum mengenal agama. Kalau misalnya orang Jawa, dia mengenal yang ilahi itu dengan sifat kekuasaannya atau karya tertentunya, misalnya dengan Sang Hyang Tunggal, lalu Bali Sang Hyang Widi. Kalau orang Sangir, saya dari Sangir, saya berasal dari suku Sangir di Sulawesi Utara, paling utara dekat Filipina. Itu sebelum orang Sangir mengenal Tuhan dalam arti agama, mereka sudah tahu tentang yang ilahi itu dengan sebut Mawu Ruata. Mawu itu artinya Tuhan, Ruata itu berasal dari dua kata ruah, nafas, dan ata itu katanya kudus. Jadi yang ilahi itu digambarkan oleh orang Sangir sebelum mengenal agama sebagai Tuan yang memiliki nafas yang kudus. Nah, jadi bagaimana seorang mengembangkan perasaan terhadap yang ilahi itu? Saya menyingkatkannya dalam dua golongan. Yang pertama itu manusia merasa takut dan gentar. Yang ilahi itu dialami oleh manusia sebagai sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sangat berkuasa, sesuatu yang gaib, yang tidak terhampiri, yang penuh dengan murka. Manusia merasakan sifat itu kalau berhadapan dengan kematian, dengan gempa bumi, dengan gunung meletus, dengan tofan, dengan petir, dengan gerhana, dan lain sebagainya. Nah, di hadapan kuasa-kuasa itu manusia merasa bahwa mereka itu sangat tidak berdaya. Yang ilahi itu adalah yang misteri, yang menggetarkan, atau yang disebut dengan mysterium tremendum, mendahsyatkan dan menggetarkan. Nah, ketika hal yang kedua itu golongan yang tertarik dan terpesona. Yang ilahi itu
di dalam manusia digambarkan sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menenteramkan, yang menakjubkan. Manusia melihat sifat-sifat itu kalau berhadapan dengan kelahiran, dengan hasil panen, dengan pergantian siang dan malam, dengan segala macam bentuk keindahan dan kegemaran. Nah, konsep ini disebut sebagai konsep mysterium fascinosum, yang berarti mengasyikkan dan menggemarkan. Jadi, yang ilahi itu digambarkan sebagai yang kuasa, yang sifatnya sekaligus menggemarkan dan menggetarkan. Konsep itu sebenarnya sudah dikembangkan jauh sebelum awal-awal Kristen pada mula-mula. Nah, terhadap yang ilahi yang menggetarkan sekaligus menggemarkan itu, manusia pada akhirnya memuja, memuji, dan meminta. Lalu lahirlah pujian dan permintaan yang terucap keluar dari mulutnya melalui bibirnya yang disebut dengan doa. Itu sedikit pengantar tentang bagaimana pemahaman tentang doa secara imani. Nah, jadi saya juga mau mengatakan bahwa dalam Kristen, doa itu dilihat sebagai nafas. Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi dapat dibayangkan kalau seseorang tidak bernafas, itu berarti dia mati. Doa itu adalah elemen integral dari iman Kristen yang meresapi semua bentuk ibadah Kristiani. Dapat dibayangkan kalau seseorang tidak pernah berdoa dalam satu hari saja, meskipun dalam Kristen tidak diatur waktu-waktu untuk berdoa. Tapi dari pemahaman bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya, ini menggambarkan bahwa doa itu amat sangat penting dan mendapatkan tempat yang sangat inti dalam kehidupan beriman orang Kristen. Nah, selain itu, doa juga disebut sebagai privilegium. Doa itu disebut sebagai privilegium atau privilege, hak istimewa atau hak khusus. Hak khusus ini adalah suatu hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Privilege itu diberikan demi kepentingan manusia dan bukan kepentingan Tuhan itu sendiri, supaya manusia dapat berhubungan dengan penciptanya, berkomunikasi. Saya menggambarkan begini, seorang anak yang jarang berbicara dengan ayahnya, makin lama makin menjadi renggang tentu komunikasi itu dengan ayahnya. Nah, kerenggangan itu lambat laun mengakibatkan keterasingan. Dan keterasingan seperti itulah yang dapat terjadi dalam hubungan antar manusia dengan Tuhan, jika dia tidak pernah menggunakan hak khusus atau hak istimewanya itu, yang oleh Tuhan diberikan demi kepentingan manusia dan bukan kepentingan Tuhan itu sendiri. Saya mengangkat dari kebiasaan Tuhan Yesus. Saya mengambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 35 yang tertulis di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia yang dimaksud adalah Yesus, Tuhan Yesus sendiri, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, menarik untuk disimak bahwa ayat ini mau memberikan keterangan tentang
Tuhan Yesus juga menggunakan hak istimewa itu, hak khusus itu untuk melakukan komunikasi dengan Sang Bapa. Nah, kemudian saya mungkin tidak terlalu panjang, hanya bagian kecil saja. Nanti mungkin akan berkembang dalam diskusi. Dalam gereja mula-mula, ibadah itu tidak dapat dipisahkan dari doktrin yang tercermin dalam hukum kepercayaan. Dan hukum kepercayaan itu adalah hukum doa. Salah satu contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa Bapa Kami. Nah, di dalam doa orang-orang Kristen itu ada beberapa unsur yang ada di sana. Yang pertama itu doa itu diisi dengan pujian kepada Allah. Nah, kalau doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lalu di dalam doa itu ada pengakuan dosa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian unsur yang ada lagi di dalam doa Kristiani yaitu pengucapan syukur kepada Allah atas segala berkat dan pertolongannya. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu mau menyatakan. Kemudian unsur yang lain atau unsur yang biasa di dalam doa itu, tetapi lebih sering unsur ini yang lebih dikedepankan oleh setiap pendoa-pendoa Kristiani. Permintaan atau permohonan.